wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Zahra Suryana dengan nomor mahasiswa 1119080273. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kelas F. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai fungsi bimbingan dan konseling sosial. Sebelum kita mengetahui fungsi tersebut, alangkah baiknya kita mengenal apa sih bimbingan dan konseling sosial itu. Bimbingan dan konseling sosial ialah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, konflik, penyesuaian diri, dan bimbingan konseling sosial juga memberikan bimbingan pada peserta didik agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Di berbagai layanan atau bimbingan tentunya terdapat fungsi dan manfaat. Adapun beberapa fungsi bimbingan konseling sosial yang akan saya jelaskan di video ini adalah yang pertama, yaitu fungsi pencegahan atau preventif. Yang kedua, ada fungsi penyembuhan atau kuratif. Dan yang terakhir, ada fungsi pengembangan atau development. Fungsi dari suatu pelayanan dapat dilihat dari seberapa besar nilai kegunaan pelayanan tersebut dapat memberikan manfaat untuk kehidupan bersama. Poin pertama, fungsi pencegahan atau preventif. Fungsi preventif merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh konselor untuk mengantisipasi dan mencegah berbagai masalah yang mungkin terjadi dan dihadapi oleh peserta didik. Layanan yang dapat digunakan konselor pada fungsi preventif ini adalah layanan orientasi, bimbingan kelompok, dan layanan informasi kepada para peserta didik dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan. Upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan terarah untuk menjaga agar kenakalan itu tidak timbul. Upaya preventif secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada di keluarga, yang mana orang tua menciptakan kehidupan keluarga yang beragama dan harmonis. Adanya kesamaan norma-norma yang dipegang antara orang tua dan keluarga lainnya di rumah dalam mendidik anak. Kemudian memberikan kasih sayang dan perhatian yang tulus serta memberikan pengawasan secara wajar terhadap anak. Kemudian, upaya di sekolah, yang mana guru hendaknya memahami aspek-aspek psikis murid, mengintensifkan pelajaran agama, mengintensifkan bimbingan konseling di sekolah, dan guru hendaknya memiliki kesamaan atas norma-norma yang dipegang agar kompak dalam membimbing murid. Yang ketiga, upayanya terdapat di masyarakat. Poin kedua, yaitu fungsi penyembuhan atau kuratif. Fungsi penyembuhan atau perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli dalam memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, keperasaan, dan bertindak. Fungsi ini bersifat kuratif, yang mana upaya kuratif dalam menanggulangi masalah kenakalan remaja ialah upaya antisipasi terhadap gejala-gejala kenakalan tersebut agar tidak meluas dan merugikan orang lain. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara masyarakat berorganisasi dengan baik dalam rangka menanggulangi kenakalan remaja. Dan yang terakhir, itu ada fungsi pengembangan atau development. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan konseling yang sifatnya lebih produktif dari fungsi-fungsi lainnya. Ada pula fungsi pemeliharaan yang berarti menjaga segala sesuatu yang baik pada individu, baik itu masalah maupun hasil pengembangan yang telah dicapai sejauh ini. Fungsi pengembangan dan pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Fungsi pengembangan dan pemeliharaan di sini memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena melalui fungsi pengembangan ini, konselor dapat memberikan layanan pada peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka agar lebih terarah. Sedangkan melalui fungsi pemeliharaan, konselor dapat memberikan layanan pada peserta didik dalam memelihara potensi yang akan berkembang dan potensi yang sudah berkembang menjadi lebih baik lagi. Mungkin saya cukupkan sekian penyampaian mengenai fungsi bimbingan dan konseling sosial.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.